pada bulan ini Oktober itu hampir 45 sampai 50% itu sudah memasuki musim hujan ya. Kita lihat contohnya sampai saat ini itu sudah 325 ya ZOM itu maju dari normalnya. Kemudian kalau kita melihat juga di bulan Oktober ini ada Jambi, Lampung bagian timur, Banten, Lampung, DKI Jakarta, Pulau Jawa itu sudah memasuki musim hujan. Nanti akan disusul berikutnya di November dan sedang September kemarin sudah masuk sekitar 23 sampai 37%. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat secara kacamata cuaca. Cuaca ini sangat tergantung dengan dinamika atmosfer ya. Ada analisis iklim globalnya bahwa saat ini indeks El Nino-nya itu masih minus, yaitu minus 0,76. Secara umum ini memberikan latar belakang atmosfer yang lebih basah di wilayah bagian timur. Sedangkan indeks Ocean Dipole Mood-nya itu juga bernilai minus 0,65. Ini menunjukkan juga aktivitas pembentukan awan di wilayah Indonesia bagian barat yang cukup signifikan. Kemudian kalau kita melihat juga beberapa gelombang atmosfer, misalkan Kelvin, MGO, itu juga masih masuk di wilayah Indonesia. Sehingga ini juga akibat daripada kombinasi tadi, aktivitas konvektif dan kondisi labilitas yang kuat, ini masih terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, kemudian Bengkulu, kemudian kita lihat Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan, dan Papua. Itu kalau kita lihat dari kacamata BMKG. Oke, baik Pak Guswanto. Sebelum kita on air, tentunya kita menyaksikan bersama-sama video yang tentunya sangat menyesakkan dada kita semua, di mana ada kita perhatikan derasnya banjir di Jakarta bahkan mengakibatkan tembok sekolah di Pondok Labu jebol, hingga ada setidaknya 3 siswa yang meninggal dunia. Apakah memang ini dapat diartikan curah hujan kali ini sangat ekstrim, bukan hanya sekedar awal musim penghujan, atau seperti apa menurut Anda? Kalau kita melihat sebenarnya BMKG telah menyampaikan peringatan dini sepekan pada tanggal 2 yang kita rilis tanggal 1. Bahwa tanggal 2 sampai tanggal 8 itu aktivitas cuaca cukup meningkat di beberapa wilayah. Terutama ada di DKI Jakarta, kemudian ada di Aceh, dan Jawa Barat. Nah, kita melihat pada tanggal 3 dan 4 itu juga aktivitasnya cukup tinggi. Kemudian kita juga melihat juga itu karena adanya aktivitas gelombang Kelvin yang mempengaruhi di wilayah Indonesia bagian barat. Nah, kemudian kalau kita melihat curah hujannya yang jatuh hari kemarin ya sebenarnya kita melihat data curah hujan, misalkan kita lihat di Jeruk Purut itu pada jam 13 itu 24 milimeter. Ini termasuk kategori sangat lebat dan kemudian juga jam 14 kita lihat lagi itu masih naik 40,5 milimeter per jam. Nah, sebenarnya ini untuk perakiraan ini sudah kita berikan oleh BMKG yaitu peringatan dini cuaca ekstrim Jabodetabek sejak jam 11.20. Kita kemarin sudah mengeluarkan 4 kali peringatan dini untuk Jabodetabek dan yang terakhir juga diberikan perakiraan dampak ya impact based forecast untuk 1 hari dan DKI itu juga masuk dalam kategori siaga. Kalau dilihat memang hujannya secara 1 hari memang tidak lebat, tapi kalau kita melihat secara jam itu sangat lebat. Misalkan kalau kita lihat di Jeruk Purut tadi saya sampaikan, itu jam 1 sampai dengan jam 16 ya 13.16 itu sekitar udah kalau kita lihat 70-an milimeter ya. Itu dalam 3 jam udah jatuh segitu itu juga sangat lebat. Kemudian yang perlu dilihat lagi kalau hujan lebat seperti itu, bagaimana saluran airnya? Kan kita itu kalau melihat DKI itu merupakan muara dari seluruh daerah aliran sungai yang ada di Jabodetabek. Misalkan untuk daerah Ampang itu kan ada ya kalau jadi Jeruk Purut ya itu Das Krukut ya.
kemudian ada das Cisadane. Nah, kita lihat saja aliran dari yang melalui. Kemudian kalau itu terjadi di daerah Simatupang, itu das apa yang ada di sana? Itu yang kita jadikan patokan. Karena air akan mengalir ke sana, maka tentunya irigasi ataupun tampungan air harus cukup. Kira-kira itu. Oke, baik. Pak Guswanto, sebetulnya andai kita merujuk pada penyebab terjadinya hujan yang sangat ekstrim begitu ya, yang khususnya terjadi di daerah Jakarta Selatan, sebetulnya apa sih Pak penyebabnya? Kalau kita melihat untuk ekstrim di Jakarta Selatan kemarin, itu adanya dinamika atmosfer yang tadi saya sampaikan. Memang gelombang Kelvin ini sedang aktif di wilayah 2-3 hari ya, itu di wilayah Indonesia bagian barat. Nah, sebenarnya bedakan antara cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologinya. Kalau cuaca ekstrim itu adalah berapa jumlah curah hujan yang terjadi. Cuaca ekstrim hujan lebat ya. Nah, sedangkan bencana hidrometeorologi itu adalah bencana akibat fenomena meteorologi maupun klimatologi. Artinya dampak ikutannya. Misalnya terjadi banjir, genangan air, itu yang kita lihat ya. Nah, untuk yang ditanyakan tadi, apa untuk banjir di situ itu penyebabnya apa? Sebenarnya penyebabnya hujan itu hanya salah satu faktornya. Faktor yang lain adalah yang perlu digali itu adalah bagaimana kondisi daripada lingkungan drainase yang ada di sana. Apakah bersih dari sampah atau memang teralir atau memang ada perubahan lahan di sana yang tadinya mungkin sungainya lurus, berbelok dan lain sebagainya. Barangkali perlu ditelusuri lebih lanjut penyebab banjir yang ada di sana. Tapi curah hujannya kita jelas bahwa pada waktu itu adalah curah hujannya sangat lebat.